Lanjutan Piala Presiden digelar di Jalak Harupat. Dua pertandingan terakhir Grup C Piala Presiden 2022 kemungkinan besar akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Rencana pemindahan venue dua pertandingan sisa Grup C Piala Presiden 2022 disampaikan General Coordinator Panpel Persib Budi Bram Rahman. Dua laga terakhir Grup C Piala Presiden 2022 mempertemukan Bali United versus Persebaya pada Senin 20 Juni dan Persib versus Bayangkara FC pada Selasa 21 Juni. Budi Bram selaku Panpel Persib Piala Presiden 2022 telah mengajukan surat permohonan rekomendasi menggunakan Stadion Si Jalak Harupat sebagai venue laga selanjutnya. Keputusan untuk memindahkan venue pertandingan Piala Presiden 2022 dari Stadion GBLA ke Stadion Si Jalak Harupat dilakukan karena sejumlah pertimbangan pasca peristiwa kericuhan yang merenggut korban jiwa. Berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai pihak, jadi ada wacana untuk dipindah ke Si Jalak Harupat, kata Budi Bram Rahman kepada wartawan di Geraha Persib. Untuk dua pertandingan ini kami baru mengajukan surat permohonan rekomendasi untuk main di Jalak. Intinya ada proses, kita ikuti hasil dari proses itu, tegas Budi Bram. Sebelumnya Ketua Organizing Committee OC Piala Presiden 2022 Ahmad Hadian Lukia juga mengatakan ada beberapa opsi terkait pelaksanaan laga Piala Presiden 2022 di Bandung. Salah satunya memindahkan venue pertandingan dari Stadion GBLA. Opsinya bisa macam-macam, bisa dipindahkan atau bisa tanpa penonton, dan kami ikut rekomendasi kepolisian, ucap Ahmad Hadian Lukita. Pertandingan Persib versus Persebaya jadi sorotan setelah terjadi kericuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dua orang penonton meninggal dunia akibat berdesak-desakan dan terinjak-injak. Igbonevo dan Ciro harus absen panjang. Dua pemain pilar Persib harus mengalami cedera panjang hingga menepi dalam waktu lama. Victor Igbonevo disebut Robert René Alberts harus naik meja perawatan lantaran benturan yang dialami di laga kontra Persebaya. Stopper naturalisasi tersebut terhantam lawan saat mencetak gol. Robert menyebut pemain naturalisasi itu mengalami fraktur di wajahnya. Sang pemain sendiri cepat ditarik keluar dan mendapat perawatan sesaat setelah menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ternyata dari hasil pemeriksaan dia mesti mendapat penanganan lebih serius. Disayangkan Victor harus absen lama karena mengalami cedera panjang. Dia mengalami 3 fraktur di tulang pipinya dan itu cukup serius. Karena salah satu patahan ada di belakang mata, sehingga dia harus dioperasi dan operasi yang serius, ujar Robert saat diwawancara. Selain Igbonevo, Ciro Alves juga dipastikan menepi 1 bulan lebih. Sang pemain mengalami cedera di bahu kiri hingga ada fraktur di tulangnya. Dia terjatuh pada menit 13 dan tetap bermain hingga laga usai. Tapi setelah itu sang pemain dinyatakan harus diparkir di sisa turnamen. Untuk Ciro, setelah laga kami sudah melakukan scan dan dikonfirmasi ada fraktur di bahu sebelah kiri. Jadi dia juga harus absen di sisa masa pramusim. Nick masih mengalami sedikit gejala kelelahan dan juga dampak dari benturan yang dialami di pertandingan, tutur Robert. Sangat disayangkan memang dua pemain kunci yang memiliki peran penting harus menderita cedera serius. Terlebih mereka tumbang ketika bermain di event pramusim jelang liga. Tingginya tensi pertandingan di Piala Presiden tak dipungkiri, jadi penyebab anak asuhnya tumbang. Jadi terlalu dini pemain kami mengalami cedera, karena ini merupakan pramusim. Normalnya pemain tak perlu harus mengalami cedera jika pramusim dilakukan secara normal. Tentunya ini disayangkan, bukan masalah yang kecil tapi ini besar. 3 pemain kunci kami harus mengalami cedera panjang, tentunya ini memberikan dampak untuk tim, kata Robert.
Menurutnya untuk cedera Igor Neville dibutuhkan waktu 6 bulan agar bisa kembali bermain. Karena dia harus naik meja operasi dan area cederanya terbilang vital. Untuk Ciro, diprediksi jika dia baru boleh tampil lagi sekitar 1,5 bulan ke depan. Victor mungkin setidaknya 6 bulan karena ini cedera yang cukup sensitif. Sedangkan Ciro setidaknya harus absen selama 4 hingga 6 pekan sebelum fraktur di bahunya pulih. Tetapi untuk lebih detailnya silakan tanya ke tim medis klub tukasnya.